Saya agak kelagapan juga nih, diminta memberikan tausiah. Ada wasiat yang dititipkan kepada hati-hati orang beriman. Masalahnya kualitas saya apa udah nyampe buat memberikan tausiah. Tapi daripada berkelit-kelit, mendingan saya titipkan saja satu ulama, satu amanah, berita besar yang lama nggak didengar. Peristiwa bagaimana caranya Allah menghinakan Abu Jahal pada kematiannya. Antum semua udah tahu bahwa Abu Jahal itu ada namanya, tapi orang sampai kelupaan namanya siapa sih? Yang dikenal betul adalah nama koyokan kata orang Jakarta, Abu Jahal, bapak kejahilan. Sebab pada saat begitu gagahnya dia, dengan badan yang berspil sterek kata orang sekarang, Allahu Akbar, dia hunus pedangnya, dia cari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dia penggal, dan itu di hadapan sahabat yang banyak berkeliling. Aina Muhammad, Aina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad, ada mau penggal lehernya. Rasulullah tersenyum saat itu, nafsu banget pengen menggal kepala orang ngejendok di depan muka dengan dia. Itu Abu Jahal. Para jamaah, banyak orang sekarang pinter-pinteran, belaga pinter, tapi begitu sok gagah-gagahan di depan Islam. Apaan yang ente mau gagah-gagahin? Ibang jadi si Ahok aja belaga gagah-gagah. Ibang jadi Jokowi aja nggak bakal jadi, ente jejaka anak Betawi. Paling pakat ente cuma kena jejalin sur sawi, kurang vitaminnya. Kalau nggak percaya datang ke warung aneh, aneh bawain yang mahalan. Jokowi, Joko anak perjaka, anak muda, ini tahu apa? Tapi jangan samain dengan Betawi. Nggak ada yang begitu modelnya Betawi. Nggak ada yang bakal kompak sama si Ahok. Saya nggak peduli dalam hal ini pejabatkah Anda, orang dipentingkankah Anda dalam negara ini? Bapak saya juga kalau angkatan Anda udah bunuh orang, tapi bunuhnya Romo Gelung, no di Cikampek sampai ke Kerawang. Dia yang kalau ditembak orang dia bandring pakai rambutnya, nempel ke pelor. Babeannya biar gue bukan orang alim besar, gue bacain ayat kursi. Semalaman babe saya baca ayat kursi, ditembak kursi, Romo Gelung mati pak, lumpuh. Kenapa? Lu berani lawan wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panggil tuh dewa-dewa ente, tuh dewa minta pensiun, gua takut nih kayak kursi. Sekarang mesti dimulai. Udah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma bitala'lu'i, Allahumma bitala'lu'i, Allahumma bitala'lu'i nurika wa bima nawwarta bihi qulubu ibadika nawwir qulubana lil iqtirab minka wansurna ala a'da'ina وانصرنا على أعدائنا الظالمين الجاهلين الماكرين من أخوك وأعوانه يا الله، وكذلك من جوكوي إن انحرف عن سبيل الإسلام. اللهم فإن لم تهده، اللهم فإن لم تهده، اللهم فإن لم تهده فأهلكه سريعا 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 عاجلا فإنك أنت القهار الجبار المتكبر وأنت عزيز ذو انتقام.
اللهم مزق الظالم، اللهم مزق الظالمين كل ممزق مزقته انتصارا لأنبيائك وأوليائك وأصفيائك على أعدائك، فإنك أنت العزيز القهار. بجاه أخينا الحبيب شيخ المعمر المبجل المرتفع الأقدار شيخنا الحبيب رزق شهاب، أعطنا شهابا نورا هداية لنا لسعادتنا دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Kepada Bapak Kiai Didin Hafidudin dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rom Habib Rizik Syihab, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Kapolri beserta jajarannya, hadirin jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Umat Islam itu adalah umat yang tegas tetapi santun. Itu saya kira perlu kita tanamkan dalam hati kita secara mendalam dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh ketegasan yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketegasan di dalam penegakan hukum. Karena ternyata ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum itu akan menyebabkan kemakmuran, akan menyebabkan kesejahteraan. Tetapi sebaliknya, ketidakadilan dalam penegakan hukum, diskriminasi dalam penegakan hukum itu akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Junjungan kita Rasulullah SAW menyatakan, ketika terjadi peristiwa sebagian sahabat enggan untuk menegakkan hukum kepada seorang wanita dari kalangan elit, ada keengganan, maka Rasulullah SAW ketika itu menyatakan, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya hancurnya umat sebelum kamu sekalian, idza saraqa fihi musyarif aqamu alil hadd wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alil hadd wa aymallahi law anna Fatimah bint Muhammadin sarafat laqatu yadaha. Andaikan anakku sendiri dibandingkan oleh semua dengan wanita yang elit tadi melakukan kejahatan, akulah yang akan memotong tangannya. Kenapa? Karena diskriminasi dalam hukum sekali lagi penyebab dari kehancuran, kehancuran bangsa, kehancuran umat, bukan karena kemiskinan, bukan karena kefakiran, akan tapi karena ketidakadilan dalam penegakan hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu di hari Jumat yang mulia ini, 2 Rabiul Awal 1438 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Desember 2016 Masih Miladiyah, hari Jumat yang agung yang mulia, kita doakan bersama-sama
menguatkan doa-doa yang tadi telah disampaikan oleh para guru kita, agar para penegak hukum di negara kita, termasuk kita semuanya, menjadi orang-orang yang memperlakukan hukum dengan seadil-adilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita kawal kasus penistaan agama, kita kawal bersama-sama agar terlihat keadilan, kejujuran, transparan. Karena apa? Karena masalah ini akan menyebabkan kebaikan dan kemaslahatan bagi kita bersama. Tetapi apabila ternyata tidak ada keadilan, kita merasakan ada ketidakadilan, maka disitulah sumber utama dari kehancuran bangsa dan negara. Dan kita tidak ingin bangsa dan negara kita hancur. Kita ingin selamat, ingin sejahtera, ingin merdeka, ingin kuat. Salah satunya adalah kekuatan dalam bidang penegakan hukum. Saya kira demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.